Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hopefully kita semua akan selalu berada dalam kondisi yang sehat, diberkati dan selalu bahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana simulasi terkait era new normal yang akan diberlakukan untuk perkuliahan semester ganjil di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana teknik perhitungan dan penilaian untuk ujian akhir semester mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan, ekonomi bisnis syariah, dan pengembangan bisnis kecil. Oke, untuk tema pertama, saya akan menjelaskan pada saat video saya yang sebelum-sebelumnya, saya sudah melakukan serap aspirasi suara mahasiswa bagaimana tingkat keredian atau tingkat kesiapan mahasiswa terkait era new normal yang akan mereka hadapi di kampus. Ada beberapa mahasiswa yang bilang ready, ada yang beberapa mahasiswa yang masih gamang, bahkan ada beberapa yang bilang to be honest mereka belum ready, seperti itu. Nah, dari hasil aspirasi itu saya sudah rangkum, saya sudah sampaikan di forum pimpinan, dan akhirnya muncul beberapa skenario, kalau tidak salah ada 4 skenario, dan kemungkinan besar skenario yang akan diberlakukan adalah skenario rolling angkatan. Jadi pada saat semester ganjil, tidak semua angkatan akan mengikuti kuliah secara offline. Ada beberapa angkatan yang tetap akan melanjutkan kuliah secara daring atau online. Nah, angkatan yang kemungkinan terpilih untuk mengikuti kuliah offline dengan era new normalnya itu adalah angkatan semester 1 dan angkatan semester 3. Sedangkan untuk angkatan semester 5 dan 7, Anda tetap akan menjalankan tradisi daring kuliah gitu, kuliah online seperti itu. Sama seperti pada saat kita lockdown 3 bulan belakangan ini, seperti itu guys. Nah, untuk angkatan semester 1 dan semester 3 yang harus Anda perhatikan adalah Anda tetap harus menjaga diri, bagaimana Anda tetap terlindungi, karena apapun itu penyakit ini nyata. Corona itu bukan hanya berita yang hoax gitu ya, ini adalah nyata dan dia begitu dekat dengan kita. Oleh karena itu selalu tetap berdoa, selalu tetap try your best bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri. Karena apa? Yang diatur secara protokoler di kampus adalah selama Anda berinteraksi dan melakukan kegiatan akademis di kampus saja. Nah, pada saat Anda di luar kampus, di jalan, kemudian di kos-kosan, itu murni adalah tanggung jawab saudara. Seperti itu. Oke? Nah, yang disediakan di kampus adalah dalam satu ruangan ber-AC itu Anda harus menjaga misalnya social distancing, kemudian physical distancing, itu tetap kita jaga protokolernya. Yang harus diingat adalah dilarang mahasiswa mengisi absen secara manual. Jadi absen berpindah dari tangan satu ke tangan mahasiswa yang lain itu tidak boleh. Hanya dosen yang boleh mengabsen mahasiswa secara manual. Biarkan dosen yang memanggil nama Anda, kemudian raise your hand, bilang Anda hadir atau tidak hadir. Seperti itu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan peribadatan, jangan lakukan pinjam-meminjam mukena atau alat-alat peribadatan seperti sebelum kita lockdown. Seperti gitu ya. Jadi pada saat era new normal, harapannya semua mahasiswa menggunakan peralatan peribadatan sendiri. Jangan sampai ada kegiatan pinjam-meminjam dengan mahasiswa lain untuk keamanan diri kita sendiri dan keamanan orang lain. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian pada saat Anda di kampus, kegiatan praktikum, kegiatan perkuliahan itu ada banyak protokoler yang harus dijalankan. Cuci tangan, penggunaan hand sanitizer, atau mungkin kalau misalnya memungkinkan menggunakan alat-alat face shield dan lain sebagainya, itu semuanya harus Anda ready dengan habit yang baru, yang namanya new normal. Kita normal tapi dengan kondisi yang benar-benar new gitu ya. Kita harus beradaptasi dengan ini semua. Kemudian untuk angkatan semester 5 dan angkatan semester 7, jadikanlah ini sebagai masa transisi untuk kita menghadapi kurikulum kampus merdeka. Seperti itu, kampus merdeka belajar. Toh
ada atau tidak ada kegiatan new normal ini, pada akhirnya kita akan menghadapi sebuah era di mana kampus akan benar-benar bergantung pada IT dan kuliah online itu akan menjadi tumpuan utama. Akan terjadi pergeseran di mana mahasiswa harus benar-benar aktif mencari bagaimana mereka bisa bisa mengembangkan dirinya, meningkatkan wacananya, sedangkan dosen itu hanya sebagai coach saja. Kita hanya melakukan coaching, yang namanya coaching bisa bertatap muka atau mungkin dengan cara jarak jauh, sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti konsultasi dan bimbingan secara online selama ini. Tidak maksimal memang karena kita tidak terbiasa, tapi pada akhirnya karena memang teknologi informasi hari ini sudah benar-benar memegang peranan yang sangat penting, kita dipaksa untuk mengikuti arus itu, seperti itu. Jadi tidak ada lagi keluhan-keluhan, misalnya ibu pada saat kuliah online saja kami banyak tidak mengerti, terutama untuk mata kuliah yang berhitung dan lain sebagainya. Nah, mau online mau offline, mahasiswa dituntut untuk berusaha sendiri gitu. Jadi bagaimana Anda bisa mandiri, bagaimana Anda bisa mampu memanfaatkan IT, mampu memanfaatkan koneksi internet yang Anda punya untuk hal-hal yang bisa benar-benar mengembangkan potensi diri yang Anda punya, seperti itu. Oke, be ready ya guys. Jadi untuk semester ganjilnya semester 1 dan semester 3 dulu yang offline. Sedangkan 57 online. Kemudian di semester berikutnya 1-3 online, yang 5 sama 7 offline, seperti itu. Jadi skenario yang kemungkinan akan terpilih seperti itu, dan kita akan menggunakan kelas-kelas besar. Kelas-kelas di RKBI yang ada SKAT, itu SKAT-nya akan dibuka sehingga dosen tidak perlu untuk kita tidak perlu menambah jam perkuliahan. Jadi jam perkuliahan tetap seperti sedia kala, jumlah kelas tetap sekitar 45-50 mahasiswa, tapi dengan jarak yang sudah disesuaikan dan ditetapkan oleh protokol WHO. Oke? Mohon maaf kalau misalnya ternyata nanti kebijakan di era new normal ini ada beberapa pihak yang mungkin merasa tidak nyaman, merasa dirugikan, ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak terpuaskan, tapi trust me, kami yang ada di pimpinan sudah memberikan yang terbaik dari kita. Semoga semuanya bisa memaklumi itu gitu. Oke ya, baiklah. Itu dulu untuk kegiatan dan simulasi kebijakan era new normalnya. Nah, saya akan masuk di tema kedua, yaitu bagaimana teknik perhitungan dan penilaian di ujian akhir semester untuk 3 mata kuliah yang saya ampu. Oke, saya tegaskan lagi ya, untuk kriteria penugasan video yang sudah saya sampaikan di 3 video yang sudah saya share di laman YouTube Edmodo, kemudian di penjelasan Edmodo saya berkali-kali, saya menemukan ada beberapa mahasiswa yang mengikuti secara mulus, dia memasukkan semuanya apa yang sudah menjadi instruksi, tapi ternyata saya baru menyadari banyak mahasiswa yang mungkin tidak menyimak, dan atau mungkin ada di beberapa Anda yang tidak menonton video saya secara maksimal. Anda tonton tapi Anda tidak kerjakan itu gitu ya. Tapi yang namanya kriteria itu tetap akan menjadi penilaian, seperti itu. Nah, untuk catatan di videonya, saya mau ingatkan kembali. Yang pertama, saya meminta video Anda harus aktif komen, seperti itu. Nah, Ibu, bagaimana kalau misalnya ternyata ada video yang komennya tidak aktif? Saya akan memberikan nilai di bawah nilai standar mahasiswa yang mengikuti untuk aktif komen, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya saya menemukan ada mahasiswa yang ternyata tidak upload video, saya tidak akan memberikan nilai 0, tapi saya akan memberikan jauh nilai di bawah teman-teman yang sudah memberikan effortnya buat UAS saya, seperti itu. Nah, karena ini kita tidak ujian tulis, ujiannya untuk penugasannya hanya Anda diminta untuk membuat video, nilai minimal saya berikan di angka 70, sedangkan yang tertinggi
saya berikan nilai maksimal 90. Jadi tidak bisa 100 ya. Nah, untuk mahasiswa yang tidak store video, saya berikan nilai 50 seperti itu. Nah, untuk mahasiswa yang upload video sedangkan dia menonaktifkan komennya, saya kasih kortingan dengan memberikan nilai 60. Sebetulnya saya anggap fail, tapi karena masih ada effort ya, ada yang dia masih mau upload walaupun tidak mengikuti instruksi saya untuk mengaktifkan komennya seperti itu, makanya saya kasih nilai 60 seperti itu. Nah, yang kedua, saya meminta bahwa dalam video Anda ada video profil UMKM untuk mata kuliah ekonomi bisnis syariah dan pengembangan bisnis kecil, dan video profil komoditi atau komoditas yang Anda angkat di mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Itu wajib ada. Yang ketiga, saya juga meminta setelah Anda upload video, saya minta Anda share link saudara di komen video YouTube yang sudah saya share. Nah, akan kelihatan dari mana kalau saya memberikan komen di video itu berarti Anda sudah share link. Paling tidak kalau misalnya Anda tidak share link, Anda kan pasti lapor saya, Ibu mohon maaf saya sudah share link tapi kenapa tidak muncul gitu. Saya akan masuk melalui itu. Tapi kalau misalnya Anda hanya share di grup, saya tidak akan ngecek dan masuk ke link YouTube saudara. Seperti itu. Jadi wajib share link. Buktinya apa? Saya memberikan komen pada video Anda. Begitu. Nah, kemudian yang keempat, pada saat Anda menghitung dan melihat video yang nantinya akan Anda koreksi gitu ya, silahkan Anda perhatikan apakah ada negatif komen atau unlike seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya Ibu? Sama seperti pada saat kita UTS. Jadi masing-masing kelompok akan bertukar video dengan kelompok yang lain gitu. Satu mahasiswa cukup mengoreksi satu video saja. Tapi satu kelompok akan bertukar. Jadi misalnya tim kelompok 1 akan memeriksa punya tim kelompok 3, tim kelompok 3 akan memeriksa tim kelompok 1. Ini mohon bantuannya untuk semua komting ya, untuk membagi itu yang pasti bagaimana silakan Anda atur secara bagus, pastikan tidak ada kelompok yang mengoreksi punya kelompoknya sendiri, itu saja. Dan tidak ada mahasiswa yang menghitung hasil perolehan videonya sendiri. Seperti itu. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Nah, untuk proses perhitungannya, kembali lagi saya pakai range. Karena sekarang perolehan video personal adalah untuk penilaian personal, tidak sama dengan UTS kemarin. Hasil kelompok akan menjadi nilai personal. Yang ini hasil kerja keras saudara ya, yang upload duluan dia pasti mungkin akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang di last minute, karena saya cek ada yang baru upload tanggal 13 kemarin, ada yang tanggal 20. Sebetulnya saya agak kecewa kenapa Anda menyanyiakan waktu yang sebegitu banyak kemudian baru upload benar-benar di last minute mendekati masa-masa kita akan melakukan perhitungan hasil perolehan video saudara, seperti itu. Oke? Tapi it's okay karena itu adalah pilihan gitu ya. Saya sudah memberikan waktu yang panjang, tapi Anda memanfaatkan hanya di ujung-ujung waktu saja. It's okay gitu ya. Nah, silakan dicatat bagi video yang mendapatkan viewers yang nonton 1 sampai 50 viewers dan likersnya 1 sampai 25 likers, Anda mendapatkan nilai 70. Kalau viewersnya 51 sampai 100, sedangkan likersnya 26 sampai 50, Anda mendapatkan nilai 75. Kalau videonya ternyata mendapatkan viewers 101 sampai 150 dan likersnya 51 sampai 75, maka nilai Anda 80. Begitu. Kalau ternyata jumlah viewers dari video Anda lebih dari 150, jadi 151 ke atas, dan likersnya lebih dari 75, artinya 76 ke atas, Anda mendapatkan nilai 90, nilai maksimal Anda peroleh dari itu. Seperti itu.
Tapi jangan senang dulu, ada beberapa pengurangan kalau Anda tidak mengikuti instruksi saya. Jadi, agar Anda terbiasa untuk menyimak dan melaksanakan apa-apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dari setiap tugas yang diberikan pada saudara. Seperti itu. Oke? So, selalu keep fokus. Kalau Anda paham, lakukan. Jangan pernah mendenai apapun kalau Anda tahu itu adalah peraturannya. Gitu ya. Oke. Kalau ternyata komen video Anda tidak aktif, nilai langsung turun ke 60. Langsung turun, tidak perlu dihitung likers dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau tidak ada video profil komoditi atau video profil UMKM, jadi di video itu Anda hanya ngomong atau Anda memberikan slide-slide dari PPT saudara misalnya hanya seperti itu saya anggap tidak ada tidak ada video profil dari komoditas atau UMKM. Min 1 poin. Kemudian, kalau dalam video itu tidak ada komen dari saya juga min 1. Artinya Anda tidak share link atau tidak melapor ke saya bahwa Anda ada permasalahan untuk memberikan komen pada channel YouTube saya. Pada komen video YouTube saya. Oke? Sama, min 1. Yang keempat, silahkan dijumlah berapa total negatif komen dan jumlah unlike yang diperoleh oleh video saudara. Nah, jumlah negatif komen dan unlike itu akan mengurangi juga berapa poin dari total perolehan dari hasil range antara viewers dan likers yang diperoleh oleh video saudara. Oke? Kalau sudah selesai, silahkan serahkan pada ketua kelompoknya, ditabulasi, kemudian silahkan share ke Komting. Komting akan mendapatkan file nama-nama dan penilaian dari semua mahasiswa yang akan Ibu berikan, kemudian kembalikan ke saya. Silahkan jangan lupa Pak Komting, Bu Komting, nilai UTS-nya, nilai UAS-nya, bagaimana jumlah keaktifan di kelas. Jadi semua tim juga harus memberikan catatan keaktifan masing-masing teman-temannya, berapa kali aktif bertanya, berapa kali aktif memberikan tanggapan, semuanya akan mendapatkan penghargaan. Jadi, no free lunch itu memang sangat betul sekali dan saya akan terapkan di 3 mata kuliah saya. Semua aktivitas, semua itikat baik yang Anda tunjukkan di kelas ini akan mendapatkan penghargaan sekecil apapun itu gitu. Pada saat Anda cuek terhadap kelas saya, Anda cuek terhadap instruksi saya, berarti Anda juga cuek terhadap nasib Anda sendiri. Oke? Itu saja dari saya. Give your best. Semoga kita bisa segera kembali menjalani kehidupan yang normal. Semoga penderitaan dan ujian ini segera berlalu. Oke? Sampai jumpa di video saya berikutnya. God bless you all. Bye-bye.